Shalom. Amin. Saudara bersukacita malam hari ini. Puji Tuhan, kita punya Tuhan yang sungguh sangat baik dalam kehidupan kita. Dia memelihara kita, Dia menjaga kita, Dia menyertai kita. Bahkan sampai hari ini, kalau saya dan saudara ada, semua karena Tuhan. Amin. Semua karena Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya percaya hati kita telah siap untuk mendengar firman Tuhan. Beberapa menit ke depan kita akan belajar firman Tuhan secara bersama-sama. Untuk itu mari kita buka Alkitab kita di dalam Kejadian pasal 14 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Saya tidak baca sampai selesai teks ini. Saya baca ayat 17 sampai ayat yang ke-20. Pertemuan Abram dengan Melkisedek. Setelah Abram kembali dari mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia di lembah Sawe, yakni lembah raja. Melkisedek Raja Salem membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abram, katanya, diberkatilah kiranya Abram oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi. Dan terpujilah Allah yang maha tinggi, El-Elyon, Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Lalu Abram memberikan kepadanya 1/10 dari semuanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan ini kita belajar satu tema yang bagi saya adalah sesuatu yang penting buat kita, yaitu tentang persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Persembahan yang berkenan kepada Tuhan. Dan salah satu persembahan yang berkenan kepada Tuhan yang akan kita pelajari bersama malam ini adalah persembahan persepuluhan. Saudara, saya ingat, dan ini menjadi review saya bersama dengan Ibu Gembala, Ibu Dina, selama USI berdiri hingga hari ini, kita akan masuk pada usia yang ke-9 tahun, kalau tidak salah, ya, saudara, ya, betul ya, 9 tahun ya, 2012, betul ya, Bu Dona? Ya, saya takut saya salah, saudara, karena saya ingat waktu usia USI 8 tahun, kita merayakannya secara online. Saya ingat itu kita rayakan di Tanjung Bumi. Nah, saudara, dalam review kami, pengajaran tentang perpuluhan memang tidak mendapat perhatian selama ini. Sehingga saudara, Tuhan mengingatkan saya kembali untuk kita bersama-sama belajar lagi. Saudara belajar, saya juga belajar. Walaupun saya sudah tahu, mungkin saudara sudah tahu, tetapi biarlah Tuhan memberitahukan kita kembali, mengingatkan kita kembali, menyegarkan kita kembali tentang pentingnya persembahan ini. Tuhan memberikan satu ilustrasi kepada saya seperti ini. Jikalau anak kamu tidak diajarkan tentang bahayanya menggunakan korek api secara tidak tepat,
maka pasti akan menimbulkan bencana yang besar. Sebab anak kecil, saudara, kalau dia pegang korek api, dia tidak tahu tujuan korek api itu untuk apa. Mengapa? Karena orang tua tidak memberitahukan apa kegunaan, manfaat dari korek api itu, dan kapan korek api itu digunakan, dan untuk apa. Nah, tugas saya, saudara, sebagai orang tua untuk memberitahukan mereka, supaya mereka ngerti dan tidak menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah, tugas saya sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai gembala, buat kita dan buat saya secara pribadi, mengingatkan hal ini kepada kita, supaya kita tidak terjebak di dalam sebuah pemikiran yang berbeda-beda tentang persembahan persepuluhan. Saudara, dari kecil saya sudah tahu ajaran ini, dan ayah saya mengajarkan hal ini. Tetapi saudara, saya terus belajar tentang hal ini, bahwa sangat penting kita untuk paham, sehingga waktu kita paham, kita dapat mampu melakukannya. Nah, saudara yang terkasih, saya sudah sampaikan ini dalam ibadah praise and worship, ibadah doa, tetapi saya ulang sekali lagi. Apa itu persembahan persepuluhan? Saudara, persembahan persepuluhan itu adalah persembahan 10% dari penghasilan yang kita bawa kepada Tuhan. Dan itu dilakukan, saudara, dari apa yang saya dan saudara punya. Di dalam Imamat pasal 27, mari kita buka firman Tuhan ini bersama. Imamat pasal 27 ayat 30. Alkitab berkata kepada kita seperti ini, Imamat 27 ayat 30. Demikian juga segala persembahan persepuluhan dari tanah, baik dari hasil benih di tanah maupun dari buah pohon-pohonan, adalah milik Tuhan. Itulah persembahan kudus bagi Tuhan. Jadi persembahan persepuluhan itu berasal dari apa yang kita hasilkan, apa yang saudara kerjakan dalam hidup saudara, yang saudara dapat dari pekerjaan saudara, itu yang saudara bawa untuk Tuhan. 10% dari apa yang saudara terima dari Tuhan. Ini kata firman Tuhan, bukan kata saya. Lalu Pak Gembala, bagaimana buat mereka yang belum mempunyai penghasilan? Nah, saudara, Tuhan tidak menuntut itu dari setiap saudara, setiap kita yang tidak memiliki penghasilan. Dan Alkitab berkata dengan tegas bahwa, dan ini saya benar-benar yakini di dalam hidup saya, apa yang firman Tuhan katakan, bahwa persembahan persepuluhan itu adalah milik Tuhan, bukan milik gembala, bukan milik hamba-hamba Tuhan, tetapi Alkitab dengan tegas bahwa itu milik Tuhan. Artinya, saudara, apa yang kita terima 100% dari penghasilan kita, maka 10% itu adalah milik Tuhan. Nah, mungkin ini sedikit membuka pikiran kita. Selama ini kita tidak mengerti. Sehingga, saudara, ketika kita tahu itu milik Tuhan, maka kita tidak akan mengambilnya. Kita akan kembalikan kepada Tuhan. Saya ketika meminjam barang seseorang, maka saya tahu barang itu bukan milik saya. Saya akan kembalikan kepada orang. Amin. Saya tidak mengambil untuk diri saya sendiri. Sebab kalau saya mengambil, itu berarti saya dalam tanda kutip mencuri milik orang itu, tanpa, walaupun dia adalah teman saya, dia sahabat saya, dia karib saya, tapi saya tahu bahwa itu bukan milik saya harus kembalikan. Dan saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, persembahan persepuluhan bukan datang pada zaman Musa. Tetapi kita membaca cerita ini, persembahan persepuluhan jauh 400 tahun sebelum Musa, pada zaman Abraham. Dan zaman Abraham belum ada peraturan Taurat, belum ada peraturan-peraturan yang Tuhan turunkan kepada bangsa Israel secara
persekutuan. Tetapi Abraham dengan sendirinya dia tahu apa yang harus dia lakukan dengan apa yang dia miliki. Dan saudara lihat cerita ini, ketika Abraham pergi mengalahkan raja-raja, yang di situ disebutkan Raja Kedorlaomer dengan para raja yang lain yang bersatu untuk menyerang dan menawan, akhirnya menguasai Sodom dan Gomora, dan akhirnya mereka menawan Lot yang adalah keponakan dari Abraham. Saat itulah Abraham bersama dengan pasukannya pergi mengalahkan raja-raja itu dan membawa Lot kembali, dan juga membawa rampasan-rampasan harta benda yang dia peroleh dari peperangan yang dia menangkan. Jadi saudara, kalau ada orang yang berkata, wah itu sudah zaman Taurat dan masa anugerah saat ini kita tidak lagi melakukan hal itu. Saudara, jauh sebelum Taurat Abraham sudah melakukan. Dan saya tidak mendapati di dalam firman Tuhan, di dalam perjanjian baru ada ayat yang membatalkan tentang hal ini. Tidak ada. Yesus berkata, aku datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, satu iota pun, satu titik pun pada tulisan, pada Alkitab tidak akan ditiadakan. Ada amin? Itu berarti Tuhan tidak menghilangkan akan apa yang dia bicarakan di dalam perjanjian lama, tetapi dia menggenapinya. Amin. Jadi Tuhan menggenapinya. Jadi saudara yang kekasih, ini sangat penting buat kita. Mari kita belajar, saudara. Apa yang Tuhan kasih buat kita, ingat, ada Tuhan punya milik di sana. Walaupun semua itu milik Tuhan. Saya percaya begini, saudara. Hidup ini, bahkan hidup ini milik Tuhan. Semua yang Tuhan kasih, baik itu rumah tangga, baik itu pekerjaan, baik itu bisnis, baik itu kesehatan, baik itu studi, baik itu relasi, apapun yang kita miliki, talenta, karunia, semuanya dari Tuhan. Ada amin. Tetapi ketika dia berbicara soal persembahan, maka ada yang harus kita paham, bahwa di dalamnya ada milik Tuhan yang tidak boleh kita ambil buat diri kita sendiri. Nah saudara yang kekasih, mari kita lihat mengapa Abraham memberi persembahan persepuluhan kepada raja dan imam yang bernama Melkisedek ini. Ada beberapa hal yang kita harus mengerti, saudara. Mengapa kita harus memberi persembahan persepuluhan? Yang pertama, coba kita lihat di ayat yang ke-17. Ini dasar mengapa Abraham memberikan persembahan persepuluhan sebelum menjadi aturan Tuhan buat bangsa Israel. Setelah Abraham kembali mengalahkan Kedorlaomer dan para raja yang bersama-sama dengan dia, maka keluarlah Raja Sodom menyongsong dia ke lembah Saweh, yakni lembah raja. Saudara, cerita ini kalau saudara baca ayat 1 dan sampai ayat yang ke-16, itu lawan yang tidak sebanding. Raja Kedorlaomer bersama dengan beberapa raja, itu ada sekitar 5 atau 6 raja. Mereka berkumpul, saudara, mereka unity untuk menyerang raja-raja yang ada di Sodom dan Gomora. Dan saudara, tentara mereka sangat banyak. Dan akhirnya mereka mengalahkan Raja Sodom dan Gomora dan raja-raja yang ada di situ. Dan mereka menawan keponakan daripada Abraham yang bernama Lot bersama istri dan anak-anak. Sehingga waktu Abraham dengar keponakannya sedang ditawan, lalu dia keluar dengan orang-orangnya, pasukannya untuk mengalahkan raja-raja yang menawan keponakannya. Dan kalau saudara lihat, tidak sebanding Abraham dengan sedikit pasukannya dan Kedorlaomer dengan begitu banyak pasukan. Tetapi apa yang terjadi? Alkitab menyatakan kepada kita bahwa Abraham mengalahkan para raja. Ketika Abraham berhadapan dengan lawan yang tidak sebanding, Tuhan berada di pihaknya. Tuhan menolong Abraham sehingga Abraham mampu mengalahkan para lawannya dan merampas kembali Lot. Bahkan bukan cuma Lot, dia mengambil harta benda daripada raja itu.
apa saudara? Abraham memberikan 1/10 kepada Melkisedek. Yang pada waktu itu saudara, Alkitab berkata Melkisedek sebagai Raja Salem, dia bukan raja saja, tapi dia juga imam. Karena saudara, ini dia, ketika saudara ingin dan rindu memberi, bahkan itu menjadi sebuah keinginan Tuhan untuk memberi persembahan, saudara harus ingat ini menjadi dasarnya, bahwa Tuhanlah yang telah menolong engkau di dalam seluruh kehidupan. Amin. Jadi persembahan persepuluhan itu respon kita kepada pertolongan Tuhan. Jadi saudara, ketika Tuhan menolong engkau dalam setiap usahamu, pekerjaanmu, pelayananmu, kita harus ingat bahwa kadang-kadang kita tidak mengerti bahwa masalah kita begitu berat. Saudara mengalami masalah tantangan yang begitu hebat, tetapi karena Tuhan ada di pihakmu. Alkitab mencatat di sini bahwa Melkisedek memuji Tuhan dan berkata, dialah Allah yang maha tinggi. El Elyon, artinya Allah yang maha tinggi itu menyertai kehidupan saudara. Allah yang maha tinggi itu memberkati apa yang saudara kerjakan. Allah yang maha tinggi itu memagari hidup saudara. Setiap hari ketika saudara bekerja, Dia ada bersama dengan saudara, sehingga musuh-musuh yang akan datang untuk mau menghancurkan hidup saudara dihindarkannya atas hidup saudara. Diberikan saudara keselamatan sehingga saudara bisa merampas banyak hal-hal indah di dunia ini menjadi milik saudara. Tuhan mengaruniakan perkara-perkara hebat di dalam hidup saudara. Itu bukan karena hidup saudara, tetapi Tuhan yang menyertai hidup saudara. Ada amin. Sehingga ketika kita mendapatkan berkat Tuhan, kita harus tahu untuk kembali merespon Tuhan. Engkau sungguh baik, Engkau terlalu baik, Engkau penolongku yang setia. Amin. Amin saudara. Disinilah seringkali anak Tuhan lupa. Seringkali kita lupa. Ketika Tuhan sudah menolong kita, ketika Tuhan sudah memberkati kita, kita kadang lupa. Tetapi Abraham tidak lupa. Dia memberi karena dia tahu Tuhan sudah menolong dia mengalahkan para raja yang bisa saja membunuh dia, yang bisa saja menghancurkan keponakannya Lot, dan bisa saja membunuh semua pengikut-pengikutnya. Tetapi Tuhan menjadi pendampingnya. Tuhan yang membackup dia. Kalau Tuhan yang backup hidup saudara, kalau Tuhan yang menyertai hidup saudara, maka Dia pasti akan menyelamatkan hidup saudara. Amin. Amin saudara. Jadi ketika saudara memberi persembahan, dasarnya itu saudara harus ingat bahwa Tuhan yang menolong dan memberkati. Kalau bukan Tuhan, siapa yang bisa menolong saudara? Kita tidak bisa landaskan hidup kita pada sesuatu yang sementara. Kita tidak bisa berharap pada kemampuan kita. Lambat laun saudara, kita akan menjadi tua. Lambat laun kita akan menjadi lemah. Tapi orang yang berharap kepada Tuhan dan percaya kepada Tuhan, dia tidak akan pernah menjadi lemah. Dia percaya bahwa Tuhan selalu menolong hidupnya. Amin. Jadi saudara, ini dia. Berilah kepada Tuhan, karena Tuhan sudah menolong saudara. Bukan kita barter dengan Tuhan. Ingat saudara, bukan kita barter dengan Tuhan. Orang berpikir begini, oh kita memberi karena Tuhan sudah tolong kita, jadi sepertinya barter. Tidak saudara. Dasarnya itu ialah saudara sadar. Tadi pagi saya khotbah di satu gereja, saya bilang kepada mereka bahwa dasar kita mengucap syukur itu bukan karena kita hebat. Dasar kita diberkati, dasar kita hidup di dalam kemenangan bukan karena kita hebat, tapi Tuhan yang hebat dalam hidup kita. Amin. Tuhan yang hebat. Kita menjalaninya, Tuhan hebat dalam hidup kita, maka perkara-perkara hebat akan terjadi dalam hidup kita. Amin saudara. Amin. Itu aminnya tidak ada saudara. Amin. Dasarnya Tuhan. Sehingga saudara, kekristenan itu bukan dasarnya kita mau barter dengan Tuhan saat memberi.
tapi kita dasarnya Tuhan menolong kita. Nah, kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari kita lihat bersama-sama. Ketika kita mau memberi persembahan persepuluhan, ini dasarnya. Saudara perhatikan ayat 18, ini yang merupakan pewahyuan baru yang Tuhan taruh di hati saya, yang Tuhan bukakan ketika saya belajar kebenaran ini. Saya mau share kepada saudara. Ayat 18, saudara perhatikan. Melkisedek, Raja Salem, membawa roti dan anggur. Ia seorang imam Allah yang maha tinggi. Lalu ia memberkati Abraham, katanya, diberkatilah kiranya Abraham oleh Allah yang maha tinggi, pencipta langit dan bumi, dan terpujilah Allah yang maha tinggi, yang telah menyerahkan musuhmu ke tanganmu. Saudara berhenti di situ. Siapakah Melkisedek ini? Sehingga Abraham yang adalah bapa segala orang percaya, yang menerima janji dari Tuhan, datang kepada dia dan memberi persepuluhan kepada dia. Saudara, Melkisedek ini punya dua jabatan. Menurut catatan sejarah, Melkisedek ini adalah raja di Yerusalem pada masa Yerusalem kuno. Dan dia adalah raja sekaligus imam. Kalau kita belajar zaman Taurat, saudara, imam tidak bisa jadi raja, raja tidak bisa jadi imam. Raja tidak bisa mengambil peran imam, imam tidak bisa mengambil peran raja. Tetapi Melkisedek ini, saudara, dia adalah raja sekaligus imam. Dan saudara, ternyata ini diulang kembali di dalam kitab Ibrani ketika Paulus berbicara kepada 12 suku di perantauan tentang siapa Melkisedek. Saudara, Melkisedek ini adalah tipologinya Kristus, gambaran Kristus pada masa perjanjian lama. Jadi ketika Melkisedek ini, saudara, dibicarakan di dalam perjanjian lama yang kita baca hari ini, menjadi gambaran terhadap siapa Kristus di dalam perjanjian baru, bahwa Yesus itu bukan hanya sekedar imam, tapi Yesus juga adalah raja. Amin. Sehingga ketika Abraham datang membawa persembahan kepada Melkisedek, Abraham memberikan gambaran kepada kita sebagai orang yang percaya hari ini bahwa dia sedang menghormati Melkisedek yang adalah raja dan imam. Itu sebabnya, saudara, ketika kita memberi persembahan persepuluhan dengan baik, ini adalah sebuah penghormatan kepada Yesus yang adalah imam dan raja. Itu sebabnya saya di awal katakan bahwa perpuluhan itu bukan milik hamba Tuhan, tapi milik Tuhan. Amin. Dibawa kemana? Ya tentunya dibawa ke gereja. Tetapi itu bukan adalah suatu hal yang harus kita nyatakan bahwa itu milik daripada gereja Yusi, atau milik dari gembala, milik dari hamba Tuhan. Saudara, ada banyak gereja yang mengajarkan tentang perpuluhan harus dimiliki oleh hamba Tuhan. Ada gereja yang perpuluhannya datang kepada hamba Tuhan secara pribadi. Tetapi gereja kita tidak mengandung paham seperti itu. Itu dibawa ke rumah Tuhan. Amin. Dan saudara, di rumah Tuhan mau digunakan untuk apapun, itu berarti saudara sudah membawanya kepada Tuhan. Dan saudara, itu bentuk respek saudara, penghormatan saudara kepada Tuhan. Oh Pak, kalau gitu kita hanya bawa persembahan perpuluhan saja? Oh tidak, saudara. Persembahan-persembahan yang lain saudara bisa bawa kepada Tuhan. Tapi hari ini kita belajar tentang persembahan persepuluhan. Abraham, saudara, dia bapa leluhur dari bangsa Israel. Kalau saudara baca Ibrani, saya tidak sempat membacanya, tapi di sini dikatakan kalau bapa leluhurmu saja membawa persembahan persepuluhan kepada seorang yang bernama Melkisedek, apalagi dia Kristus. Dialah imam besar kita, dialah raja damai itu. Seharusnya saya dan saudara harus menempatkan diri untuk menghormati Tuhan dan membawa persembahan persepuluhan kita kepada Dia yang adalah raja dan juga Dia yang adalah imam. Amin.
Itu penghormatan kita, saudara. Rasa hormat kita kepada Tuhan. Saudara, saya ingat satu kali waktu, pada masa kecil saya kalau ngomong masa kecil, saudara, itu semua file-file itu muncul. Hubungan saya dengan almarhum ayah saya, dia sudah di surga, dia sudah di Firdaus. Tetapi pengajarannya melekat di dalam pikiran saya. Hari ini baru saya ngerti, saudara, apa yang diajarkan buat saya. Tetapi saudara, mungkin karena pengetahuan dia tentang Alkitab masih belum terlalu lengkap, sehingga dia selalu mengajarkan kepada kita begini: apa yang Papa berikan kepadamu, ingat ada Tuhan punya di situ. Jadi saudara, setiap kali saya menerima uang dari dia, waktu itu zaman tahun ya sekitar tahun 80-an, itu ada yang uang kertas 100 merah, saudara, yang mungkin Ibu Dona, Pak Lai, Pak Jos, Ibu Paula masih dapat itu. Ada uang lembar kertas 100 merah. Jadi kalau saudara dia kasih uang lembar 100 merah, dia bilang, ingat, itu besar sekali, saudara. Saudara beli pisang goreng satu rumah, saudara, 5-10 orang bisa makan semua, 100 merah. Ya, saya cari-cari mau coba tampilkan uang itu, tetapi saya tidak dapat, saudara. Yang tidak sempat, bukan tidak dapat, tidak sempat. Dia bilang begini, ingat, di dalamnya itu ada Tuhan punya. Padahal hari itu saya belum menghasilkan apa-apa, saudara. Tapi waktu dia kasih, berarti itu menjadi milik saya. Dia bilang begini, itu sudah milikmu, di dalamnya ada Tuhan punya. Dan saudara, saya bawa itu ke sekolah. Wah, kalau dapat uang lembar 100 merah, itu girangnya minta ampun, saudara. Pegang sambil lari-lari ke sekolah, saudara. Karena zaman itu uang itu begitu berharga, ya, 100 merah. Lalu saudara, ketika beli pisang goreng, saudara, 25 rupiah, itu bisa dapat 4. Dan 100 itu berarti ada berapa? 10 ya. 10 rupiah di dalam. Milik Tuhan. Tetapi saya tidak kumpul 10 rupiah, saya simpan 25 rupiah. Itu uang koin kecil, kecil sekali. Saya simpan. Dan saudara, setiap hari Minggu ketika saya duduk di sekolah minggu, saudara, dikasih persembahan lewat, saya taruh 25 rupiah. Saya bilang, Tuhan, ini milikmu, saya taruh. Padahal firman Tuhan katakan, kalau yang belum punya penghasilan, belum beri perpuluhan, ternyata ayah saya sudah ajarkan sejak saya kecil untuk hormat kepada Tuhan. Saudara yang kekasih, belajar hormati Tuhan. Waktu engkau hormati Tuhan dalam keuangan, engkau tidak pernah kekurangan. Saya ngerti begini, saudara. Saya dan saudara sudah diberkati Tuhan. Kita percaya Yesus, kita jadi orang yang diberkati. Tetapi saudara, saya punya paham begini, bahwa kita kalau mau masak beras jadi nasi, saudara tidak hanya berkata beras jadi nasi, dan kemudian beras itu berubah jadi nasi, itu gak masuk akal. Ada amin, saudara? Ada satu hukum yang Tuhan buat di dalam perjanjian baru, yang namanya hukum tabur tuai. Dan itu tidak pernah Tuhan hapus. Apa yang ditabur itu yang saudara buat. 2 Korintus berkata, jika engkau menabur banyak, engkau menuai banyak. Itu pasti, saudara. Ketika saya melempar Alkitab ini ke atas, saudara, maka dia akan jatuh ke bawah. Mengapa? Karena ada hukum gravitasi. Itu hukum alam yang tidak bisa dibantah. Hukum kerajaan Allah ialah siapa menabur, dia pasti menuai. Siapa yang menabur banyak, dia pasti menuai banyak. Ada amin, saudara? Yesus sendiri bilang, siapa yang tabur, dia pasti tuai. Jangan mengharapkan mangga pohon berbuah kalau kita tidak pernah menanam biji pohon mangga di rumah kita. Saudara, berdoa sampai Tuhan datang, saudara, tidak akan pernah tumbuh pohon itu. Mengapa? Karena kita tidak pernah tanam. Karena kita berdoa, Tuhan, aku orang yang diberkati Tuhan. Tuhan, mengapa berkat-Mu tidak datang dalam hidupku? Mengapa begitu sulit Tuhan aku lihat berkat-Mu? Orang lain diberkati, orang lain ditolong Tuhan. Saudara, jangan lihat itu. Lihat bagaimana mereka setiap pagi menabur, setiap pagi mereka menabur, setiap pagi mereka menabur. Itu hukum di dalam kasih karunia. Saudara, jangan kita mencoba membuat kasih karunia itu menjadi hyper kasih karunia,
sehingga kita hanya duduk santai dan berkata, Tuhan jatuhkanlah berkat-Mu dari surga, buatlah segala sesuatu menjadi nyaman dan indah. Tidak seperti itu. Paulus bilang begini, aku berlari-lari. Paulus kalau kata berlari-lari itu dia pakai kata press. Dia membuat dirinya itu semakin berada dalam tekanan, berlari-lari untuk panggilan surgawi, kasih karunia, membuat saudara punya tanggung jawab untuk memainkan peran saudara dan biarkan Tuhan memainkan perannya. Amin. Saudara, kadang-kadang berkat terhambat dalam hidup kita karena kita tidak hormati Tuhan di dalam keuangan kita. Banyak-banyak belalang yang datang mengambil berkat kita. Kadang-kadang sakit yang kita tidak inginkan, kadang-kadang itu datang. Berapa duit yang habis ketika kita sakit. Kadang-kadang kita mengalami kerugian, kita bertanya, Tuhan mengapa rugi? Mengapa ada yang terhambat ini? Mengapa ini? Kadang-kadang kita tidak sadar, kita tidak hormati Tuhan di dalam persembahan kita. Sehingga apa saudara? Kadang-kadang Tuhan izinkan pintu-pintu itu terbuka. Supaya apa? Dia bukan benci kita. Kita belajar menghormati Tuhan. Amin. Kita belajar mengasihi Dia. Kalau persembahan persepuluhannya saudara punya penghasilan 1 juta, 100.000 saudara bawa untuk Tuhan masih kecil. 10 juta, 1 juta saudara bawa untuk Tuhan masih kecil. Bayangkan kalau saudara dapat keuntungan 100 juta, 10 juta saudara bawa kepada Tuhan, mulai berpikir. Saudara, saya mau bilang begini, jika saudara berani untuk Tuhan, Tuhan tidak segan-segan percaya dalam hidup saudara. Amin. Tuhan tidak segan-segan percaya. Kita semua ini bendaharanya Tuhan, pengelolanya Tuhan. Kalau kita berani menabur buat Tuhan, Tuhan percaya. Makanya saudara, kita melihat satu kesaksian hidup dari seorang pengusaha di tempat ini, saudara yang punya tempat ini. Kita belajar bersama-sama. Dia menabur buat Tuhan, dia tidak pernah berpikir. Bahkan ketika kita datang tempat ini, saya bertanya, Pak, apa kewajiban kami sebagai gereja Yusi yang harus kami berikan untuk kami boleh dapat mengambil bagian di dalam kegunaan gedung ini. Maksud saya ialah apa biaya perawatannya, apa biaya listrik yang harus kami bayarkan, biaya apa yang mesti harus kami tanggung jawab. Dia katakan begini, Pak Pendeta, segala sesuatu untuk Tuhan saya tidak pernah untuk bisniskan. Tempat yang Pak Pendeta pakai bersama jemaat itu gratis. Pak Pendeta cuma datang beribadah. Dan saudara tahu, 4 gereja ada di sini. Tetapi dia tidak pernah memikirkan untuk bisniskan sesuatu untuk Tuhan. Dan apa yang terjadi saudara? Tuhan bawa dia naik, semakin diberkati, semakin diberkati. Itu sebabnya Alkitab berkata, ada yang menghemat setengah mati tetapi tambah miskin, tapi ada yang menyebar harta bertambah kaya. Itu firman Tuhan. Lalu saya bilang kepada Pak Beni namanya, Pak, terima kasih banyak, Tuhan berkati Pak. Saudara, itu datang dari hati yang menghormati Tuhan. Saya berani jamin saudara, ketika saudara memberi kepada Tuhan, Tuhan juga tidak takut memberi dalam hidup saudara. Saudara memang sudah diberkati, tapi ingat kita punya tanggung jawab. Amin. Kita punya tanggung jawab untuk memainkan peran kita di dalam kasih karunia Tuhan. Keselamatan sudah pasti. Kita tidak berbuat menabur untuk selamat, tidak. Kita tidak berbuat baik untuk selamat. Kita tidak berhidup kudus untuk selamat. Tapi Tuhan berkata bahwa engkau harus bertanggung jawab untuk hidupmu. Engkau harus berani menolak dosa itu dan berkata tidak, sekalipun dosa itu kecil. Mungkin saudara punya dosa kecil dan saudara menganggap apa? Tuhan paham, kasih karunia Tuhan melampaui segala-galanya. Saudara ingat, dosa itu mengikat, dan kalau dia mengikat, sulit saudara keluar dari situ, dan sulit saudara untuk lepas daripada dosa itu. Sulit saudara. Ingat saudara, kasih karunia tidak membebaskan tanggung jawab kita untuk hidup kudus di dunia ini. Amin. Untuk menghormati Tuhan. Dan saudara, yang terakhir dari firman Tuhan ini, apa alasannya saudara?
Satu alasan yang tidak ada di dalam teks yang kita baca, yang Tuhan taruh di hati kita. Saudara, mari buka Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Ini menjadi ayat terakhir buat kita. Maleakhi pasal yang ketiga, ayat yang ke-10. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan, supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku. Saudara, perhatikan ayat ini. Hanya ada satu ayat saja Tuhan bilang ujilah dia. Saudara baca seluruh ayat, tidak ada yang tertulis ujilah Tuhan. Saudara, hanya satu ayat yang berkenaan dengan persembahan persepuluhan. Siapa yang mau uji Tuhan? Siapa yang berani uji Tuhan? Gak ada. Tapi Tuhan bilang begini, ujilah aku. Tuhan tantang kita. Tuhan bilang, cobalah aku. Ketika saudara bawa persembahan persepuluhan, maka dia bilang begini, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpah. Wow, cuma satu ayat Tuhan tantang gitu. Coba, kalau kau berani, coba bawa persembahan persepuluhan, lihat, aku akan buka lebih kepadamu. Apakah ayat ini dibatalkan dalam masa anugerah? Tidak. Ayat ini tetap berlaku. Kalau kita mau batalkan zaman perjanjian lama, mari kita pegang perjanjian baru saja. Perjanjian lama tetap firman Tuhan dan masih berlaku kebenarannya sampai hari. Dan yang ketiga terakhir, kalau kita memberi persembahan persepuluhan, itu adalah cara kita untuk menumbuhkan cinta kita kepada Tuhan. Apa yang kita cintai, saudara, di dunia ini? Jujur, selain keluarga kita, uang adalah salah satu yang kita cintai. Tidak ada yang tidak suka uang, saudara. Semua suka. Ada yang tidak suka uang di sini? Kalau saudara tidak suka, sebentar di sana saudara serahkan sama saya. Saya pulang dan berkata, haleluya, praise the Lord. Ibu Devi kalau tidak suka, sebentar kasih saya, Ibu Devi. Semua suka. Saudara, dengar baik, uang itu adalah akar. Saudara, dengar, akar dari segala kejahatan. Uang tidak salah, saudara. Saya bilang di tempat ini sebagai hamba Allah, uang tidak salah. Uang tidak salah. Saudara mau cari berkat, tidak salah. Saudara mau kaya, tidak salah. Saudara mau bertambah-tambah harta, saudara, tidak salah. Salahnya di mana? Ketika kita mulai melibatkan perasaan kita dengan baik di uang. Artinya kita mulai cinta uang. Itu yang salah. Uang tidak salah. Saudara mau kaya, saudara mau diberkati, Tuhan tidak larang. Malah Tuhan bilang terus, aku memberkati Tuhan. Yang salah ketika kita mulai melibatkan hati kita dan meletakkan cinta kita pada uang. Ketika saudara membuka dompet saudara dan memberi kepada Tuhan, saudara sedang menumbuhkan cinta saudara kepada Tuhan. Tuhan, saya nggak cinta uang saya cinta Tuhan. Jadi saya kasih karena saya cinta kepada Tuhan. Amin. Amin, saudara. Yang mudah-mudah belajar dari sekarang, jangan takut untuk memberi kepada Tuhan. Saudara harus belajar melangkah dengan kasih saudara kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun berat, Tuhan, aku memberi persepuluhan ini besar, tetapi aku mau melangkah. Aku mau hormati Tuhan. Aku mau responi pertolongan Tuhan. Aku mau cinta Tuhan. Aku mau mengasihi Tuhan. Aku memberi kepada Tuhan. Saudara, itu bukti saudara sedang bertumbuh dalam cinta saudara kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang begini, ayat itu bisa ditampilkan. Saya baca ayat ini terakhir, Maleakhi ayat selanjutnya, ayat 11. Ini janji Tuhan buat kita. Dengar, aku akan menghardik bagimu belalang-belalang, supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu, dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah bagimu. Firman Tuhan semesta alam, Jehovah Yahweh Sebaot, Tuhan semesta alam. Dia pencipta alam semesta ini. Dia berjanji, oh dia akan menghardik semua belalang-belalang
Dia akan melindungi saudara, Dia akan menjaga usaha saudara, menjaga keluarga saudara. Ketika saudara dengan cinta sungguh-sungguh membawa persembahan perpuluhan saudara kepada Tuhan, yang berfirman, Tuhan yang mempunyai semesta, bukan Pak Adi, bukan hamba Tuhan, tapi firman Tuhan semesta alam langit dan bumi. Saudara, ini janji Tuhan. Ketika saudara memberi, Tuhan pasti memberkati hidup saudara. Saudara sudah diberkati, tapi ingat, orang yang rajin memberi, dia akan menerima berkat double dari Tuhan. Amin. Satu waktu saya tutup dengan kesaksian saya. Satu waktu saudara dalam satu ibadah, saudara, ketika saya datang untuk melayani di gereja itu, persembahan akan dijalankan. Saudara, saya harus jujur, pada waktu itu uang saudara tinggal sedikit di dompet saya. Itu benar-benar dalam keadaan yang kritis. Saudara, kalau hamba Tuhan bilang kritis, memang kritis. Kalau saudara yang bilang kritis, masih ada tabungan saudara. Tapi kalau hamba Tuhan bilang kritis, itu dompetnya sudah lengket saudara. Kalau dompet yang penuh itu akan tidak lengket, tapi kalau sudah lengket berarti sudah kosong. Lalu Tuhan gerakan hati saya, kasih semua. Saya bilang, Tuhan, saya akan keluar, akan bayar parkir. Tapi Tuhan desak hati saya, kasih semua untuk Tuhan. Ini kejadian sudah lama sekali, saya ingat. Lalu saudara, saya ambil dompet saya angkat semua. Saya bilang, Tuhan, kuserahkan nyawamu kepadamu. Tuhan, kuserahkan hatiku kepadamu. Tuhan bilang, kamu lebih pilih cinta saya atau cinta uangmu? Kamu lebih memilih percaya kepadaku, bergantung kepadaku, atau bergantung pada uangmu? Saya bilang, Tuhan, saya mau bergantung padamu. Yes, saya kasih masuk semua. Lalu saya katakan, haleluya. Engkau tahu Tuhan, pulang harus beli ini, tidak ada apa-apa. Tapi saya percaya Tuhan pasti menolong. Saudara, saya foto di satu tempat yang hadirnya saudara itu cuma beberapa orang. Dan saudara tahu, yang hadir itu anak-anak muda. Yang kalau kita tahu bahwa mereka juga dalam keadaan yang membutuhkan. Dan saya tidak berharap saudara pulang saya dapat amplop. Saudara, dalam hidup saya punya prinsip begini. Saya datang melayani Tuhan, saya khotbah di mana, mau 2-3 orang undang saya datang. Saya tidak pikirkan yang namanya amplop, tidak. Sebab kadang kalau kita berharap saudara tidak dapat. Tapi kalau kita tidak berharap dapat saudara. Yaitu suka duka hamba Tuhan. Nah saudara, ketika saya mulai keluar, waktu itu saya pakai motor saudara, masih zaman pakai motor. Lalu saya mau pakai helm, tiba-tiba saudara, ada seorang pemuda yang lari mendekati saya. Kali tunggu. Dia bilang, aduh, ini panggilan surgawi atau panggilan apa ini? Lalu kemudian saudara dia bilang, Kak, tunggu sebentar. Lalu saya bilang, Kak, ada apa? Ya, tunggu sebentar. Nah, saudara, ketika kita tunggu, kita bercakap-cakap, tiba-tiba ada lagi seorang pemuda, seorang pemudi yang datang mengambil saya dan dia berkata, tadi minta maaf, ini ada persembahan untuk Kakak. Lalu saya melihat dia dan saya berkata, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Saya tidak akan berkata, nggak usah. Ya, terima kasih ya, Tuhan memberkati. Iya benar. Saudara, saya tidak bayangkan dalam pikiran saya, saudara, anak muda yang kita tahu mereka mahasiswa. Saya pulang sampai di rumah, saya mengucap syukur untuk berkat itu. Ingat, saudara, terima berkat, mengucap syukur dulu, jangan buru-buru dibuka. Tiba-tiba buru-buru dibuka cuma ada satu kertas, Anda belum beruntung. Saya mengucap syukur, saya lihat Tuhan, terima kasih. Saudara tahu, ketika saya buka, jumlahnya sudah lebih 100 lebih daripada yang saya tahu waktu itu. Memang saudara tidak banyak, tetapi diukur dari komunitas itu, saudara, saya tahu Tuhan mengajarkan saya untuk mengasihi Dia. Hari ini bukan saya, tetapi Tuhan menantang saudara.
Mari kita responi Tuhan. Tuhan sudah memberkati itu, saudara. Amin. Hormati dia dalam hal keuangan. Dan yang ketiga, ketika saudara memberi, saudara sedang menyatakan cinta saudara kepada Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama.